Halo, kali ini saya mau cerita tentang developmental care. Developmental care itu terdiri dari dua kata. Care artinya pelayanan atau perawatan, terapi. Developmental artinya perkembangan. Jadi, pelayanan yang mengedepankan aspek perkembangan seperti saraf, kognitif, dan perilaku. Juga emosi, rasa nyaman itu juga termasuk target dari developmental care. Prinsipnya, bayi-bayi prematur harus kita rawat seperti dalam kandungan supaya dia merasa nyaman, tidak stres, baik stres fisik maupun emosional. Nah, bayi-bayi prematur banyak sekali mendapatkan tindakan, tusukan, dan terpisah dari ibunya. Oleh karena itu, perkembangan otak bayi prematur juga sangat rentan. Kalau kita hanya merawat bayi dengan tujuan dia hidup, maka kita tidak mengedepankan developmental care. Kita harus bisa membuat bayi itu hidup dan dengan layak. Jadi, perkembangan otaknya juga harus kita perhatikan, bukan hanya sekedar hidup. Beberapa prinsip yang bisa kita lakukan yaitu membuatnya hening, gelap, positioning, minimal handling, dan kita juga bisa membuat nesting untuk positioning. Hening itu definisinya untuk bayi di dalam nicu, kebisingan yang paling ideal di bawah percakapan biasa. Terbayang nggak banyaknya kebisingan yang dapat mengganggu perkembangan otak dan akhirnya berakibat buruk terhadap developmental care. Nutup pintu, percakapan biasa, alarm ventilator. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita menyikapi alarm dengan baik. Jangan membiarkan alarm terlalu teriak-teriak dan akhirnya mengganggu perkembangan otak bayi. Kita lihat bahwa idealnya itu sebenarnya di bawah 55 desibel, yaitu kita harusnya bicara dengan berbisik. Teman-teman yang biasa bergosip dan cekikikan di nicu, mari kita ubah kebiasaan tersebut demi bayi-bayi kecil kita. Nah, gelap. Kita perlu menutup inkubator. Ini penutup inkubator yang jadi ya dengan jahitan yang dengan ukuran yang sesuai dengan inkubatornya. Jika tidak tersedia, kain apapun bisa kita gunakan, yang penting bersih untuk menutup inkubator. Positioning prinsipnya adalah juga seperti di dalam kandungan. Lutut dan panggul ditekuk ke arah perut, bahu menekuk ke depan, tangan di depan, leher agak sedikit menekuk ke depan, kepala dapat menoleh dengan nyaman dan kita sebut sebagai fleksi fisiologis. Jadi tangan dan kaki fleksi fisiologis. Nah, apa itu nesting? Nesting menyerupai sarang seperti rahim dalam kandungan. Dapat dibuat dari kain bedong, handuk, atau ada juga nesting yang sudah jadi. Jadi ketika bayi bergerak, dia akan merasa dibungkus seperti di dalam rahim. Ada juga yang sudah jadi, seperti produk komersil yang sebelah kiri. Tapi bisa juga kita membuat nesting sendiri menggunakan bedong. Nah, berikut ini kita lihat membuat nesting menggunakan kain. Nah, kita lihat ya, jadi ketinggian nesting pun harus diperhatikan
Lipatannya jangan cuma menggulung saja, karena supaya tubuh bayi benar-benar, eee, tertutup gitu ya di sekelilingnya. Jadi kaki bayi juga tidak bisa naik-naik ke atas, nesting, atau jangan terlalu kecil. Nah, teman-teman, sebisa mungkin kita juga melakukan minimal handling. Minimal handling itu tidak terlalu sering tindakan medis terjadwal. Misalnya mau ganti popok, sekalian mandi, sekalian membersihkan inkubator, sekalian memberikan suntikan, sekalian melakukan pengecekan hidung karena CPAP ya, atau sekalian memberikan terapi dan sebagainya. Nah, bedong juga bisa membuat dia lebih nyaman, yang penting tangan dan kakinya dalam posisi fleksi fisiologis ya. Bedong yang salah itu membuat badannya seperti mumi, kakinya lurus, tidak bisa bergerak ya, itu bedong yang salah. Kita harus memberikan sentuhan yang lembut dan lebih baik melibatkan orang tua. Saat ini sedang dipromosikan zero separation, yaitu orang tua selalu bisa bersama dengan bayi. Ya, saat bayi sudah bisa dilakukan skin to skin atau kangguru mother care, orang tua segera bisa berkontak dengan bayinya. Dan satu lagi adalah kita harus menghindari nyeri dari plester, dari alat medis, sehingga tindakan gerakan yang kita lakukan selembut mungkin dan menghindari nyeri. Mungkin itu saja tentang developmental care.